Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa karraha ilal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atithu mahaka bisadrika wa karita aitula alaihin nas. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling indah pada malam yang penuh keberkahan ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita berupa nikmat iman Islam, terutama nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itulah kita dapat berbahagia, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesehatan syafaat pada kita. Semoga pada hari akhir nanti kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan malam 21 ini bukan malam ganjil yang Rasulullah katakan sebagai hari-hari di mananya terdapat Lailatul Qadar. Yang nilainya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu kita manfaatkan waktu yang baik ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal-amal semua manusia untuknya. Dari mulai diberikan kebaikan 10 sampai 700. Tapi puasa ini illa saum. Wa ana ajzibihi. Tapi puasa ini nilainya lebih tinggi daripada 700 ganda. Yaitu diberikan pahala yang tak terhingga. Demikian pula pada bulan ini di samping kita meningkatkan amal saleh kita juga dianjurkan untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kalau kita biarkan, kita tidak lakukan pada bulan yang berkah ini, maka kata Rasulullah, ketika Rasulullah berangkat dari satu mimbar ke mimbar, maka Jibril mengatakan man adraka Ramadan alam yuqbalahu abaduhullah idza mata dakhalan nar. Barang siapa yang menemukan bulan Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Kalau dia mati, dia akan masuk neraka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita jauhi perbuatan maksiat. Dan kalau kita jauhi, kita akan beruntung. Tetapi kalau kita biarkan, kita akan celaka dunia dan akhirat. Sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah tentang maksiat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian maksiat itu yang isi mufradnya adalah maksiatun, masuk alif lam jadi isi ma'rifah al-maksiyah, itu berasal dari kata as dan isyan yang artinya durhaka. Dia suka membantah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada sinonim dari maksiat itu dengan kata-kata sayyi'ah, khati'ah, dzambun dan itsmun. Sayyi'ah artinya kesalahan. Khati'ah juga sama kesalahan. Dan juga dzambun dosa. Itsmun juga sama itu. Karena itulah kalau yang melakukan seperti sayyi'ah, khati'ah, termasuk juga dzambun dan itsmun, itu juga termasuk maksiat. Itu secara etimologi.
Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa maksiat itu adalah perbuatan yang penuh dengan dosa. Sedangkan menurut Islam, maksiat itu adalah perbuatan yang melanggar Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak taat kepada ajaran Islam. Karena itulah ikatan dalam Al-Quran wa karroha ilal kufru fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, yang menjadikan dia benci kepada perbuatan kefasikan, benci pada perbuatan kekafiran dan kefasikan, dan benci kepada perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itu orang-orang yang mendapat tunjuk karena benci pada perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan maksiat itu begitu muncul begitu saja? Tentu tidak. Perbuatan maksiat itu ada sebabnya. Menurut Imam Ghazali, sebab dari perbuatan maksiat itu ada 4 bagian. Yang pertama maksiat rububiyah, yang kedua maksiat syaitaniyah, yang ketiga maksiat bahimiyah, dan yang keempat maksiat subuhiyah. Apa yang dimaksud dengan maksiat rububiyah? Karena dia mengambil hak-hak Allah. Dia berbuat maksiat dengan cara mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bagi orang yang berkuasa dengan penuh kesombongan, dia dikatakan yang Maha Agung. Itu namanya maksiat rububiyah. Yang kedua, maksiat syaitaniyah, yang berasal dari sifat-sifat keiblisan setan. Dia ingkar, dia tidak menepati janji, dia munafik. Itu termasuk syaitaniyah. Yang ketiga adalah maksiat bahimiyah, yang berasal dari kejahatan hewan, seperti dia kejahatan binatang-binatang. Dia kejahatan perut, dia senang seksual, kemudian dia berzina. Itu kejahatan bahimiyah. Jangan subuhiyah adalah sifat kekejaman manusia. Nah, dia mencekram, dia berkelahi, dia memukul. Termasuk itu bagian dari perbuatan maksiat subuhiyah. Karena itulah kaum muslimin yang berbahagia. Dan kalau kita tinjau maksiat itu dari berbagai aspek, bisa saja terjadi perbuatan maksiat itu seperti dari bagian aspek ekonomi. Apa yang maksud dengan maksiat ekonomi? Dia melakukan hal-hal seperti melakukan korupsi, kemudian penipuan perdagangan, tukar menukar barang yang tidak sesuai, atau dia menakar dan mengurangi takaran, termasuk riba. Itu termasuk kejahatan ekonomi. Kemudian diketahui dari segi sosial, masa itu dia berhubungan dengan masyarakat, seperti dia berzina, minum minuman keras, dan termasuk dan lainnya. Kemudian dari segi politik, seseorang dikatakan dia bisa menghasilkan politik, bisa saja dia tidak amanah. Dan juga dia melakukan hal-hal sehingga merusak rakyat, memaksakan rakyat, sehingga politik rusak. Karena politik hancurlah negara itu. Itu maksiat dalam bidang politik. Kemudian ada lagi maksiat di bidang seni budaya. Apa yang dimaksud dengan seni budaya itu? Bisa saja terjadi musik yang diri dengan musik-musik kesesatan, yang isinya tentang kesehatan, tentang kesesatan. Dan banyak juga yang berpengaruh sehingga seni budaya itu dengan Taurat mengerjakan aurat itu yang dilakukan oleh seseorang. Aurat ini termasuk seni budaya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa saja terjadi kejahatan itu dari hankam. Apakah dia polisi, baik itu tentara atau satpam. Kalau dia melakukan perbuatan hankam dengan cara dia menyogok, dia menjaga keamanan untuk mendukung perbuatan judi dan lain-lainnya, yang sifatnya adalah untuk berbuat maksiat diberikan keamanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan maksiat, bahkan Allah Subhanahu wa taala
sudah menceritakan di dalam Al-Quran tentang umat-umat yang lalu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW dan sampai sekarang, perbuatan maksiat itu sudah diberikan contoh. Salah satunya adalah Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Habil, Kabil, Labuda, dan Ikrimah. Pertama kali dia berbuat maksiat ketika Kabil menolak dikawinkan dengan Labuda, maka Kabil melakukan pembunuhan terhadap Habil, sehingga Habil mati dibunuh oleh Kabil. Pertama kali terjadi pada zaman Adam seorang membunuh manusia. Bisa juga Nabi Nuh. Nabi Nuh yang sudah berdakwah selama 950 tahun, yang pengikutnya 80 orang. Dia terang-terangan umatnya mengaku dirinya menentang Allah. Dia ingin menjinakkan siksanya itu, tetapi dia mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Nabi Musa, yang pada waktu itu dia menghadap Fir'aun. Dia mengaku dirinya ana rabbukul a'la. Kata Fir'aun, saya adalah Tuhan yang amat tinggi, saya Tuhan yang sesungguhnya. Maka dia ditenggelamkan di Lautan Merah karena mengaku sebagai Tuhan. Nabi Lut yang kita kenal, di mana umatnya itu menyenangi sesama homoseks, laki-laki dengan laki-laki. Kalau sekarang LGBT, di mana menginginkan perkawinan itu yang tidak diridhoi Allah, maka dia dihukum, dipendamkan dalam bumi, dikirim hujan-hujan batu kepadanya. Kemudian juga Nabi Syuaib, yang pada waktu itu umatnya mengurangi takaran-takaran itu, sehingga jadi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya maksiat itu sudah diberitahu, ini maksiat, termasuk juga dalam segala aspek hidupnya dan juga termasuk sejarah-sejarahnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sejarah dan contoh-contoh, jangan kamu lakukan, sudah diberitahu tentang musibah yang diberikan pada umat-umat yang lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja perbuatan maksiat itu ada pengaruhnya, baik terhadap diri pribadi maupun ke masyarakat. Secara umum dikatakan oleh Ibnu Qayyim, di antaranya disebutkan orang-orang yang berbuat maksiat itu mempunyai efek negatif. Apa itu akibatnya? Antara lain dia kehilangan keberkahan dalam menuntut ilmu. Susah orang berdosa itu menuntut ilmu karena cahaya tidak ada dalam dirinya. Dan yang kedua, dia tidak tenang. Dia selalu susah dalam hidupnya. Dan dia lemah dalam agama, malas dia melakukan ibadah. Terhalang dia bertaubat pada Allah. Bahkan dirinya hina dan dihinakan di mana saja ia berada. Dan bahkan dia menderita bencana yang luar biasa bagi orang yang berbuat maksiat. Itu kata Ibnu Qayyim. Kemudian secara pribadi, akibat dari perbuatan maksiat itu adalah, misalnya terjadi pada seseorang yang melakukan, dia tidak sholat, dia mendurhaki kedua orang tuanya, atau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zina, minum-minuman keras, atau dia tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah berikan, sehingga dia memiliki kesulitan hidup di dunia itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Thaha 124 dikatakan, "Wa man a'dharu an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, dan barang siapa yang membelakangi dari peringatanku, yang berpaling dari peringatanku, maka sunyi baginya mengalami kehidupan yang sempit. Dan nanti dia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 72 dikatakan, "Wa man kana fi hadhi ama bahwa fil akhirati ama wa dhallu sabila." Dan barang siapa dia buta di dunia hatinya,
maka di akhirat dia lebih buta dan lebih sesat di jalannya. Itulah yang Allah berikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau dosa itu dilakukan secara terus-menerus dari rumah ke rumah, dari RT ke RT sampai ke wilayah, sampai ke negara, maka Allah berikan ancaman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayadalladzi yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim." Orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dihati-hati, karena musibah itu akan menimpa diri mereka atau musibah dengan azab yang amat pedih. Itulah bagi kita, tetangga kita, masyarakat kita yang terang-terangan berbuat maksiat pada Allah, pasti Allah akan berikan siksa kepadanya. Dan kalau Allah ingin menjatuhkan siksa dalam suatu negara atau suatu masyarakat, dia langsung Allah berikan siksa itu. Tetapi Allah memberikan jalan supaya dia mematuhi perintah-perintah Allah, jangan sampai dia berbuat dosa. Tapi kalau dia berbuat dosa, dalam surah Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqal qalu fadammarnaha tadmira." Dan apabila Allah menghendaki kebinasaan, kehancuran suatu negeri, Allah perintahkan dulu mentaati. Orang-orang yang bermegah-megahan, orang yang berbuat dosa, fafasaku fiha, mereka tetap berbuat dosa, faqalil qaul, maka sudah pantas Allah katakan fadammarnaha tadmira, maka Allah hancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada masa-masa sekarang yang kita pahami bahwa kita terkena apa yang disebut dengan virus corona. Apakah virus corona itu satu sisa bagi kita, atau kena di antara kita ada yang bersifat sombong atau teraniaya, maka Allah turunkan virus corona itu. Karena itu bagi kita, bagi orang, bagi negara-negara yang sombong di dunia ini, yang kita ketahui seperti China dan Amerika juga termasuk negara yang sombong, dia lebih dahulu kena dan paling banyak terkena virus corona. Tetapi Indonesia termasuk orang yang kena imbasnya. Karena itu bagi orang-orang yang mendiamkan perbuatan maksiat itu, maka Allah kata wattaqullaha minalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah dirimuku bahwa satu saat musibah itu yang menimpa kepada seseorang itu bukan hanya orang-orang yang zalim, tetapi juga orang soleh akan terkena imbasnya. Kenapa? Karena dia mendiamkan perbuatan zalim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita berbuat maksiat dan tahu pengaruhnya, maka ada dua jalan bagi kita untuk memperbaikinya. Yang pertama, kita menghindari benar-benar perbuatan maksiat itu. Yang kedua, kita benar-benar bertobat pada Allah. Bagi kita yang ingin menghindari dari perbuatan dosa, maka dia usahakan meningkatkan amal soleh terutama di bulan Ramadan ini. Dia menjauhkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh indera kita, sumber dari segala dosa, dari 7 indera yang ada dalam diri kita. Seperti mata, telinga, lisan, perut, faraj, tangan dan kaki. Itu 7 panca indera yang menyebabkan 7 pintu neraka dibuka. Karena itu kita jaga di bulan Ramadan ini. Dari mata kita yang kita lihat, dari pendengaran kita, dari mulut kita, dari perut kita, dari kemaluan kita, tangan kaki kita. Kalau 7 panca indera itu kita bisa dapat hindari, insya Allah kita terhindar dari perbuatan dosa. Tetapi kalau kita terlanjur berbuat dosa, maka ada dua memperbaiki. Kalau dosa-dosa kecil, insya Allah innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik kita akan menghapuskan perbuatan jahat kita. Seperti kita beramal soleh,
sholat, wudhu, sodakoh pada bulan Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa itu dosa besar, tentu saja tidak bisa dengan sekedar istighfar. Tetapi kita harus taubat. Taubat yang dimana dimaksud taubat nasuha. Taubat nasuha ini taubat yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya, bukan taubat sambel. Memang ada taubat sambel, karena orang kalau makan sambal itu begitu dia makan kepedesan dia mengatakan kapok taubat sehingga mau makan sambal lagi. Tapi kalau dia beberapa hari dia nanya mana sambelnya, itunya perbuatan namanya taubat sambel. Tidak sesungguhnya, tidak sepenuh hatinya. Tapi kalau taubat itu taubat nasuha, maka Allah ganjar yang perbuatan amal saleh kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubat nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wa yadkhulul jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan masukkan kamu dalam surga yang banyak dengan sungai-sungai di dalamnya. Itulah bagi orang-orang yang betul-betul bertobat pada Allah, tobat nasuha, Allah ampuni dosanya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Atta minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang tobat dosa ini katakan, orang yang tobat nasuha itu adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Allah ampuni. Sedangkan tobat sambal itu namanya wal mustaqfina bidzam minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi al muhtiina bi rabbih. Orang yang tobat sambal itu dia minta ampun pada Allah dengan dosa-dosanya, tetapi dia tetap kembali mengerjakan perbuatan-perbuatan dosanya itu. Kal mustahziina bi rabbih. Seperti orang yang mengejek kepada Tuhannya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Allah Maha Sayang bagi kita yang masih mau istighfar di bulan-bulan Ramadan ini. Maka Allah katakan wa ma kanallahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibhum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa kalian selama ada engkau ya Rasulullah. Dan Allah tidak akan menyiksa kepada kalian selama masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian dari perbuatan maksiat, dari kita mengetahui tentang perbuatan maksiat, kemudian kita juga meminta ampun pada Allah supaya dosa kita hilang. Karena itulah sebagai penutup dari tausiah ini adalah teringat pada seorang sufi yang bernama Abu Nawas. Dia mengatakan, ilahi lastulil firdausi ala wal aqwa ala naril jahimi wa bi taubatan waqfi dunubi panigagofil dzambil azimi. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi aku tidak kuat masuk ke dalam neraka-Mu. Karena itu terima taubat kami ya Allah, karena Kau Maha Pengampun. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan wafir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dosa-dosaku tak terhingga saat ini, tak mampu lagi ku menghitung di hadapan-Mu. Terimalah taubatku ini di malam sepi,
Di pagi hari dosaku bersih karena rahmat-Mu. Itulah dari upaya yang disampaikan oleh Ibu Nawas. Saya tutup dengan dua pantun dengan pertemuan kita ini. Petik mangga dengan galah, jatuh ke bawah masuk peti. Bila tutur kata kami ada yang salah, maafkan kami, jangan dipendam di dalam hati. Panen padi di pedusunan, panen raya di kebun tubuh, panen raya di kebun tebu. Puasa iman dengan penuh perhitungan, suci dosa sampai ke kalbu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca doa yang dianjurkan Rasulullah pada malam kali ini. Allahumma innaka abun karim tuhibbul afwa ya karim. Dengan doa ini semoga pertemuan kita dapat kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.